Halo teman-teman, saya Herunisa Ilmi. Ini adalah vlog pertama saya yang dimana rencananya saya akan menjelaskan atau membagi pengalaman tentang program-program yang sudah saya ikuti atau mungkin akan saya ikuti ke depannya. Nah, kali ini sesuai dengan judulnya yakni Au Pair. Video pertama ini akan saya isi dengan pengalaman saya seputar informasi tentang Au Pair. Langsung saja, apa itu Au Pair? Au Pair adalah program pertukaran budaya bagi pemuda dari negara satu ke negara lainnya. Mayoritas negara tujuan para au pair adalah negara maju, contohnya Jerman, Prancis, Amerika, Inggris, dan lainnya. Kalau kalian misalnya pernah baca buku kayak Negeri Lima Menara atau apa gitu, dulu aku pernah baca, itu juga pernah diceritakan bagaimana seorang pemuda dari Indonesia mendapatkan beasiswa di universitas di Kanada. Terus dia punya host family atau host family di sana. Jadi dia jadi selain dia studi di sana, selain dia berkuliah, dia juga selain dapat beasiswa maksudnya, dia juga mendapatkan fasilitas makan, lalu transport, studi bahasa, bahkan tempat tinggal, itu yang utama. Nah, sekarang aku mau menceritakan tentang itu. Jadi sebelumnya kenapa aku ingin ikut au pair ini adalah karena dari dulu, karena aku sering melahap buku-buku tentang asyiknya belajar, asyiknya bepergian ke luar negeri. Ketika aku mendapatkan informasi au pair yang kudapatkan 2 atau 2 bulan yang lalu, aku langsung mencari tahu secara masif, mendaftarkan diri di berbagai website, mencari-cari informasinya, baik buruknya seorang au pair dan apa saja langkah karir ke depannya. Hingga saat ini aku sudah dikontak oleh Ghost Family dan diundang oleh mereka. Jadi tinggal nunggu ujian bahasa dan visa selama 5 bulan. Mereka katanya mereka sudah akan memberangkatkan aku ke sana secara gratis, alias travel cost-nya mereka tanggung sendiri, begitu. Nah, jadi program au pair ini pas banget buat kalian yang ingin bermain, ingin belajar di luar negeri, meskipun itu hanya beberapa bulan atau 1 tahun secara hemat gitu ya. Ya kita bisa banyak belajar lah di negara maju, karena ya namanya juga negara maju, pasti budayanya jauh dari kita Indonesia yang masih berkembang. Banyak orang juga yang udah bilang kan betapa shocknya mereka ketika dengan budaya di luar negeri. Jadi bukan cuma ngomong doang, tapi emang kesehariannya itu udah beda begitu. Lalu apa itu au pair? Sekali lagi, au pair itu definisi yang aku cari di Google gitu ya. Au pair ini udah lama dari tahun 90-an atau 80-an yang lalu. Nah, apa sih tujuan dari au pair? Jadi katanya banyak orang yang ingin belajar di negara maju tentang kebudayaan mereka, tentang bagaimana mereka sehari-hari kesehariannya, pekerjaannya, tapi dana yang terbatas. Lalu pemerintah memberikan jembatan bagi mereka yang ingin belajar dari negara tersebut untuk belajar secara hemat, saling menguntungkan. Salah satunya adalah program au pair ini, di mana program au pair ditujukan untuk pemuda yang berumur 18 sampai 26 tahun. Mereka akan tinggal di sebuah keluarga di negara tersebut. Si keluarga ini bertanggung jawab untuk tempat tinggal, makan, uang transport, dan kursus bahasa si seorang au pair. Lalu seorang au pair juga memiliki kewajiban untuk membantu keseharian keluarga tersebut. Di antaranya adalah mengasuh anak, mengantarkan anak, mengerjakan tugas si anak, menemaninya makan gitu. Karena kan biasanya keluarga tersebut kerja lah atau gimana lah. Tapi ya tidak maksudnya hanya pekerjaan ringan saja. Itu pun maksimal jam kerja
seorang au pair adalah 30 sampai 35 jam per minggu atau sekitar 6 jam per hari. Kerjanya dari Senin sampai Jumat. Tapi beberapa au pair juga kadang full kerjanya, lalu mereka akan menabung hari liburnya tersebut untuk nanti di mana mereka akan berkeliling Eropa. Begitu. Nah, tujuan si au pair tentu saja untuk belajar kebudayaan di negara tersebut. Jadi sebuah hubungan timbal balik yang sangat baik antara seorang peminat au pair dengan keluarga ghost family. Kalau di Jerman itu namanya ghost family, tapi rata-rata di luar negeri itu namanya host family, ghost family, and host family. Lalu, alasan pribadi saya mengikuti program au pair ini, pertama, tentu saja saya ingin ingin mewujudkan cita-cita saya yang sejak dulu ingin jalan-jalan atau ingin berkeliling ke luar negeri. Nah, dengan program au pair adalah sebuah gitu. Meskipun ada ketakutan di mana di umur saya yang udah 24 ini belum ketakutan orang desa itu belum nikah. Nah, saya sebenarnya takut karena selanjutnya setelah saya ini alasan kedua berarti setelah program au pair saya ingin melanjutkan karir di Jerman apapun itu, karena karir di sana itu cukup kayak terstruktur. Jadi au pair dulu untuk adaptasi kebudayaan selama beberapa bulan. Selanjutnya ada FSJ di mana katanya kerja sosial, jadi fasilitasnya tetap, cuman pekerjaan mereka sedikit gajinya hanya sekitar 7 jutaan saja. Jadi contohnya misalnya jadi pendamping guru atau pendamping perawat yang memang tidak membutuhkan keahlian khusus, tapi hanya ya bantu-bantu aja gitu. Lalu selanjutnya ada Ausbildung. Ausbildung ini adalah magang tersertifikasi Jerman loh, negara maju. Ausbildung ini gratis, kita dibayar, magang bersertifikat berarti gratis, kita dibayar minimal 9 sampai 10 juta. Ada juga yang belasan juta, itu ya lain lagi gitu ya. Tapi 10 juta juga kayaknya udah untung si Ausbildung ini. Nah, si au pair itu tenggang waktunya 6 sampai 12 bulan, FSJ 1 tahun, Ausbildung 3 tahun. Nah, selama ini katanya kita tidak boleh menikah, tapi wallahu alam lah ya, karena itu mah cita-cita saya. Mungkin kedepannya Allah ngasih jalan yang beda lagi, yang lebih baik. Jadi saya gak tahu gimana. Tapi saya pokoknya mah ingin mewujudkan cita-cita saya sejak SMP. Saya ingin mempelajari budaya Jerman bagaimana, saya ingin merasakan dinginnya salju gimana, saya ingin merasakan malam hari tapi kondisi masih siang, masih terang. Saya ingin membuktikan apa kata Gita Saf. Nah itulah, bukan masa ya gitu lah. Lalu apa saja langkah-langkah jadi au pair? Sebenarnya cukup mudah. Kalian tinggal punya uang 30 juta, belajar bahasa Jerman, lalu nanti akan ada yang memperhatikan kalian. Ya itu mudah ya kalau punya uang, karena banyak agensi, contohnya YIJ atau Ausbildung gitu, banyak di Instagram, bahkan perorangan juga banyak. Tapi mereka menarifkan biaya yang cukup tinggi yang tidak bisa saya gapai dalam waktu yang sebentar. Nah, itu juga kalau nggak salah mereka narif 30 juta itu untuk visa, untuk biaya kursus, untuk biaya gote ya, tes bahasa. Terus kalau nggak salah tiket pesawat juga, enggak tiket pesawat itu 30 juta cuy, belum tiket pesawat. Nah, jadi itu sesuatu yang hampir mustahil untuk saya gapai dalam waktu yang sebentar sebelum umur 26. Itu tidak tahu kapan lah ya. Jadi saya menempuh sebuah jalur yang cukup menantang dan cukup beresiko, yakni saya lepas dari agen
Saya itu udah ngepoin beberapa agen gitu. Jadi ya udah lepas lah, emang semuanya mahal-mahal, saya emang nggak kuat. Tapi agen itu bisa jadi solusi buat kalian yang tidak senekat saya, punya rezeki lebih, orang tuanya maksudnya orang tuanya khawatir tentang anaknya, dan mereka punya rezeki lebih gitu ya, nggak seperti saya. Saya emang udah 24, udah sama mama udah dilepas, aku mau kemana aja juga boleh asal terpercaya gitu. Nah, lalu saya menempuh jalan yang cukup beresiko, yakni saya mencari host family sendiri dari website. Websitenya ini nanti kalian bisa klik linknya di deskripsi. Yang pertama, langkah-langkah jadi au pair. Yang pertama, cari informasi sebanyak-banyaknya tentang au pair. Jangan hanya karena video saya ini langsung kalian daftar au pair, enggak. Cari informasinya, cari kekurangan dan kelebihannya, cari syaratnya apa aja, terus sesuaikah dengan jati diri kalian, apakah bagaimana dengan orang tua kalian, dan bla 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 bla. Lalu yang kedua, setelah kalian tahu baik buruknya menjadi seorang au pair, daftar ke berbagai website. Kalau aku pakainya di aupair.com dan aupairworld. Keduanya cukup banyak host family yang mencari kita juga gitu. Jadi sebenarnya si au pair dan ghost family ini saling mencari satu sama lain kecocokan. Mereka tuh ada dari berbagai negara, UK, ya yang negara maju ya kebanyakan. Indonesia juga ada 1-2 mah. Memang pertukaran budaya gitu lah ya. Capek. Itu saya daftar di sana. Kalian isi semua data dirinya, emang banyak banget. Emang banyak banget yang harus kalian isi, kayak alasan lah, cover letter lah, bla bla bla, udah seperti kayak daftar pekerjaan lagi. Emang susah banget. Nah, kalau misalnya kalian bingung tentang apa yang harus diucapkan, kalian boleh lihat di profil aku atau lihat di au pair yang lain. Jadi aku juga kopas, tapi bukan kopas sih, maksudnya terinspirasi dari mereka, lalu aku banyak ubahan. Nah, kasih atau upload foto-foto yang menunjukkan keceriaan kalian, kehidupan sehari-hari kalian. Nah, kalau aku masukin banyak foto yang ada aku dan murid-murid aku dan adik-adik aku yang ketika program di luar negeri di Thailand itu aku upload, karena mereka juga membutuhkan seorang yang menyukai anak kecil biasanya, rata-rata begitu. Nah, ketika sudah diisi semuanya, nah barulah kalian mencari ghost family yang cocok. Nah, awal-awal aku tuh nyarinya ya di mana aja gitu yang mau. Tapi semakin aku filter, aku nyarinya tuh yang muslim dan ada di Jerman. Kenapa? Karena akhir kata terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga keinginan kalian untuk keluar negeri, apapun itu, dengan au pair, dengan studi, berjalan dengan lancar. Saya doain di sini. Juga saya minta doanya agar proses persiapan saya au pair ke Jerman dapat berjalan dengan lancar dan cepat dan sehat semuanya, sehat sentosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.